Baik, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membuat video bagaimana cara membuat surat berdasarkan bagian-bagian surat. Jadi, untuk yang pertama itu adalah kita membuat kepala surat. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan nama instansi atau perusahaan. Setelah itu, setelah nama instansi, kita boleh menambahkan alamat, kemudian boleh menambahkan nomor telepon maupun email, serta juga website. Dan juga jangan lupa jika sebuah instansi tersebut mempunyai logo, maka boleh ditambahkan logo seperti ini. Nah, setelah kita sudah selesai membuat isi dari kepala surat, maka yang selanjutnya adalah menambahkan garis horizontal. Seperti ini untuk memisahkan antara kepala surat dengan badan surat. Selanjutnya kita buat adalah tanggal surat. Dan jadi tanggal surat ini penting kita buat karena tanggal surat ini berfungsi untuk mengetahui waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah surat, serta sebagai petunjuk dalam proses pengarsipan surat. Yang selanjutnya itu nomor surat. Nah, jadi di nomor surat ini, yang pertama ini adalah nomor urut sebuah surat. Jadi surat ini adalah surat keberapa yang sudah dikeluarkan dalam sebuah instansi. Terus 23 ini adalah kode surat keberapa ini dikeluarkan. Dan kode garis miring kode MM ini adalah biasanya kode dari inisial nama perusahaan itu sendiri, contohnya maju mundur. Romawi 4 ini menandakan bahwa surat ini dibuat di bulan 4 dan di akhir itu adalah tahun dibuatnya surat, yaitu 2021. Selanjutnya kita membuat itu adalah sifat surat. Nah, biasanya sifat surat tidak terlalu sering dibuat. Surat ini banyak digunakan untuk surat-menyurat di kalangan militer. Kalau untuk di kalangan sipil, sifat surat ini jarang sekali digunakan. Nah, biasanya sifat surat itu ada rahasia, sangat rahasia, ataupun konfidensial. Biasanya penulisan sifat surat ini, dia berada di bawah nomor surat. Seperti yang sudah kita tulis seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan lampiran. Berguna untuk menunjukkan kalau dalam surat yang kita kirimkan ini ada beberapa berkas atau dokumen yang disertakan dalam surat ini. Selanjutnya, perihal surat. Perihal surat ini berfungsi untuk mengetahui isi ataupun inti pokok masalah dari surat yang akan kita kirimkan. Jadi penerima surat ini tidak harus membaca surat ini secara keseluruhan untuk mengetahui ini tuh surat apa, seperti itu. Selanjutnya itu ada alamat surat. Jadi sebisa mungkin kalau dalam penulisan alamat surat dalam itu tidak usah memakai kepada lagi, jadi langsung ke yang terhormat. Kata kepada itu lebih baik dihilangkan karena dirasa berlebihan, jadi langsung saja YTH atau yang terhormat pimpinan PT Maju Selalu, kemudian alamat Jalan K.L. Sudarso ini. Nah, alamat ini harus dibuat lengkap. Selanjutnya itu ada salam pembuka. Sebelum masuk ke isi surat, pembuka ini sendiri berfungsi sebagai sapaan dalam surat. Biasanya salam pembuka ini ditulis dengan huruf kapital di awal, kemudian diakhiri oleh tanda koma seperti ini. Selanjutnya itu isi surat. Surat ini sebenarnya terbagi menjadi 3, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Yang pertama ini adalah pembuka. Jadi di pembuka ini berfungsi sebagai pengantar atau pendahuluan terhadap informasi yang akan disampaikan di alinea isi. Kemudian ini adalah bagian isi. Alinea isi inilah baru berisi informasi yang akan disampaikan. Dan yang ketiga itu ada penutupan. Pada alinea penutup biasanya berisi ucapan terima kasih atau harapan dari penulis surat kepada si pembaca surat itu. Kemudian ada salam penutup. Nah, contoh salam penutupnya ini yaitu hormat kami. Bisa hormat kami jika kita mewakili sebuah perusahaan tuh hormat kami, atau bisa hormat saya jika surat itu bersifat pribadi, seperti itu. Setelah salam penutup ini biasanya dilanjutkan dengan tanda tangan, nama dan jabatan ataupun jabatan penulis ataupun pengirim surat ini, seperti ini biasa. Hormat kami salam penutup atas nama PT Maju Mundur, kemudian disertai dengan tanda tangan, kemudian nama pengirim surat dan jabatan. Nah, jadi seperti itulah cara membuat surat berdasarkan bagian-bagian surat yang sebelumnya sudah kita bahas di video kita sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.